Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai UKIN PPG Daljak. Perkenalkan, nama saya Eva Rita SPD, guru kelas 4C pada SD Negeri Inggris Kampung Baru, sekaligus sebagai mahasiswa Retaker PPG Daljak 2022 pada LPTK Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan video luring pada siswa kelas 4C, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Sebelum memulai aktivitas, guru kita seperti biasa, salah satu siswa silakan pimpin kita dalam doa dan sekaligus menyanyikan lagu nasional. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa ini. Teman-teman, mari. Good morning, ma'am. Good morning, friends. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, mulai dulu absen dulu. Natalia, Grace, Ilim, Ada, Esa, Dapat, Raihan, Ivena. Oke, kita akan masuk pada pokok bahasan kita hari ini. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang cerita atau dongeng. Pada pembelajaran lalu, kita sudah bercerita tentang membaca tentang cerita dan dongeng. Nah, di sini guru mau bertanya, siapa yang suka baca dongeng? Yang lain? Tidak. Terus baca apa? Nah, salah satu judul dongeng yang kalian baca? Si Kancil dan Buaya, ya? Banyak lagi, ada Putri Cinderella, terus Putri Salju, ya toh, Rapunzel, itu semua namanya dongeng. Tapi ada yang berbentuk tulisan, ada juga yang berbentuk video atau film yang ditayangkan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk pada tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 1. Nah, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 unit pekerjaan dan pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita diminta dapat menilai tokoh yang terdapat dalam cerita. Cerita itu bukan dongeng saja ya, bisa juga cerita anak. Misalnya anak Pak Tani yang sukses, itu semua namanya cerita, bukan berarti dongeng saja ya. Lalu peserta didik atau kita mampu memelihara sumber daya alam dengan baik. Apa itu SDA? Sumber daya alam. Berarti berhubungan dengan alam atau lingkungan sekitar kita. Sampai sini rumahnya banyak tanaman-tanaman atau tumbuhan. Nah, berarti dia sudah masuk dalam orang
Gurunya guru punya catatan bijak yang selalu guru tulis yaitu apa? Nah, jangan pernah malu juga. Belajarlah darinya dan mulai lagi. Dan kalau kita gagal, jangan malu. Kita mulai lagi. Supaya kita menjadi lebih baik. Oke? Coba video buka dulu ya. Unsur-unsur jalan cerita atau yang harus kalian perhatikan dalam cerita adalah yang pertama, tema. Tema adalah tema adalah gagasan pokok. Jadi tema itu seperti judul atau sesuatu yang ingin kalian tulis. Unsur yang kedua yaitu latar atau apa itu latar? Oke, latar atau setting. Latar terbagi menjadi dua. Ada latar tempat dan ada latar apa? Latar apa? Waktu. Latar tempat berhubungan dengan di mana terjadinya peristiwa itu. Contoh, di desa, di rumah, di sekolah, di lingkungan. Pada hari Senin, saya belajar kelompok di rumah teman yang bernama Elsa. Contoh, berarti latar tempatnya di mana? Rumahnya Elsa. Terus latar yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu berarti berhubungan dengan jam, hari, tanggal. Nah, pada hari Senin saya belajar kelompok di rumahnya Elsa. Berarti latar waktunya apa? Hari Senin. Kalau disebutkan lagi pada hari Senin jam 9 pagi saya kerja kelompok di rumahnya Elsa. Berarti latarnya ada apa? Hari dan jam. Ada cuma hari dan jam. Yang ketiga unsurnya yaitu watak atau sifat tokoh. Watak atau sifat tokoh. Nah, watak tokoh dapat diketahui pembaca karena sudah diurai oleh pengarang dalam cerita. Jadi dalam cerita itu pasti ada watak tokoh. Nah, watak tokoh ini inilah yang akan kita urai. Apakah dia berwatak baik? Apakah dia berwatak jahat? Nah, seperti kita begini, kita di lingkungan sekolah, ada teman yang suka jahil, berarti dia berwatak apa? Jahat. Ada teman yang baik, selalu memberi, berarti dia berwatak baik. Nah, nanti alur. Alur adalah sesuatu cerita atau jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Jadi alur. Jadi kalian menulis mulai dari awal kejadian sampai terjadinya kejadian itu. Tidak mungkin kan tiba-tiba anak itu berkelahi, iya kan? Pasti ada awalnya. Bagaimana sampai mereka berkelahi, iya toh? Tidak mungkin kan kalian langsung tiba di pantai. Pasti ada awalnya bagaimana sampai kalian bisa tiba di pantai, itu namanya alur. Jadi kalian menceritakan dari awal kesiapan kalian mempersiapkan apa hingga kalian tiba di pantai. Tokoh. Nah, tokoh inilah yang ada dalam cerita atau dongeng. Tokoh itu bukan berarti orang saja ya. Tokoh bisa binatang, bisa manusia. Yang penting ada dalam cerita tersebut. Contoh seperti dongeng yang kalian baca tadi, si kancil dan buaya. Berarti dalam situ tokohnya harus ada siapa? Harus ada si kancil dan harus ada buaya. Oke. Nah, dalam tokoh ada yang bersifat jahat atau disebut dengan antagonis, dan ada yang bersifat baik yang disebut dengan protagonis. Unsur yang berikut yaitu amanat atau pesan moral. Amanat di dalam cerita biasa ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau kalian baca, pesan dalam cerita ini dia mau supaya kita selalu berbuat baik. Tapi dia tidak tulis, pengarang tidak tulis kamu harus berbuat baik, tidak. Jadi kalian baca, dalam
dalam cerita ini pengarang atau penulis ingin agar kita selalu berbuat baik, ingin agar kita selalu menolong. Jadi kalian baca, tidak ditulis langsung kamu harus suka menolong, kamu harus suka berbuat baik, tidak. Kamu baca dari awal sampai akhir cerita, atau kamu nonton dari awal sampai akhir cerita, kamu akan tahu apa yang ingin disampaikan pengarang atau penulis kepada kita yang membaca atau yang. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas yang guru sampaikan? Sudah. Guru punya video yang berjudul apa? Kancil yang baik. Ingat kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Jeng-jeng-jeng kancil. Iya berang, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Nah, ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil itu masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku ada sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku ada sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, kancil melihat seekor ibu ayam yang baru bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari ayam. Hai ibu ayam, sepertinya kau mencari ayammu. Mereka tadi datang. Jadi ada yang bertanya? Dari dongeng yang Bu Guru tampilkan, bagaimana watak dari si kancil? Suka? Yang dia tolong adalah anak. Nah, dalam dongeng ini, tokoh-tokoh apa saja yang ada di dalamnya? Kancil, ayam, burung, kura-kura, angsa, kelinci. Nah, kalau kalian baca cerita, kalian lihat apa saja, siapa-siapa. Lanjut, bahan ajarnya ada bacaan. Tempat hidup tanaman lidah buaya. Siapa sini yang pernah lihat lidah buaya di rumahnya? Gampang tuh dapat tuh. Tumbuhnya juga paling cepat. Tanam kecil besok sudah tumbuh banyak sekali. Nah, guru yang baca atau kalian yang mau baca? Baca sudah. Ya. Oke, baca. Tempat hidup tanaman lidah buaya. Dia bilang apa? Tanaman lidah buaya tumbuh subur di wilayah apa? Dataran rendah. Tapi yang paling banyak yaitu dari Pontianak. Itu hasil produksi paling banyak. Lidah buaya ini banyak khasiatnya. Bisa untuk kulit, bisa untuk rambut. Yang biasa mereka bikin tahu, kalian baca. Sampo dari lidah buaya. Ambil tapi dari tanaman lidah buaya. Mungkin tanaman lidah buaya tumbuh baik juga di wilayah suhu rata-rata 28 derajat hingga 32 derajat Celcius. Dengan kondisi tempat yang terbuka atau tanpa naungan. Tanaman lidah buaya tergolong ke tanaman yang tahan kekeringan, didukung oleh kemampuannya menyimpan air dalam daunnya yang tebal. Lidah buaya dapat tumbuh subur di dataran tinggi asalkan tanahnya gembur dan kaya bahan organik. Organik
kita buat di es buah, campuran es buah. Sering kita makan dan paling enak, yaitu nata de coco. Itu adalah hasil olahan dari lidah buaya. Jadi kalau kalian makan itu berarti kalian sudah makan tanaman lidah buaya. Oke. Menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam atau SDA. Di sini ada tulisan atau ada cerita. Tadi kalian nonton video. Sekarang berupa cerita atau tulisan. Nah, di sini ada dongeng yang berjudul Tikus dan Singa. Kalau kalian tadi nonton, kalian sudah bisa tahu apa yang harus kita perbuat, ya toh, harus saling menolong. Nah, satu orang buku kita baca. Ayo baca berdiri. Kalian diri di tempat aja. Kelihatan dari situ? Tidak, berarti maju sini. Depan. Tidak apa-apa. Baca. Yang lain mendengarkan? Oke, kita ingat dan oke, lupa lagi tenang. Silakan jawab 3 pertanyaan yang di bawah. Ngomong saja. Lihat pertanyaan yang di guru tampilkan. Oke. Pertanyaannya, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Tulis jawabannya. Siapa? Ayo bersama. Siapa tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Yang ketiga, apa amanat yang ingin disampaikan penulis kepada kita? Yang ketiga, apa amanat yang ingin disampaikan? Apa amanat yang ingin disampaikan? Nomor 1, siapa yang sudah? Ya, berdiri. Apa jawaban nomor 1? Kelompok 1 sudah duluan. Apa jawabannya? Singa dan tikus. Ya, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Yaitu singa dan tikus. Yang kedua, siapa tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Siapa? Tikus. Tikus, karena dia yang menjahili. Tikus, karena dia yang menjahili singa. Singa tidak jahat, tapi karena tikus menjahili singa, akhirnya singa mau marah dan ingin memakan tikus. Amanat apa yang ingin disampaikan? Silakan. Kita harus saling menolong walaupun sudah dijahili atau walaupun sudah di. Sampai sini materi yang ibu sampaikan sudah paham semua? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, kita berdiri dulu. Kumpul bukunya semua di atas meja, taruh aja. Kita berdiri dulu. Lempar bolpen, siapa yang kena dia harus menjawab pertanyaan. Siapkan tokoh dalam dongeng yang berjudul Si Kancil yang baik hati. Kancil.
Dipanggil. Baik. Lalu baik kan? Ayo. Baik kan? Terima kasih Pak Kasir. Baik kan tidak? Sombong. Oke, satu tanya lagi. Sebutkan jenis-jenis bunga. Sebutkan jenis-jenis bunga. Satu, tiga jenis saja. Bunga mawar, bunga matahari. Baca. Cerita berjudul Taman Bermain yang Hilang. Perhatikan ya, kalau guru kasih pertanyaan begitu, kalau tidak perhatikan pasti tidak tahu jawabannya. Ya toh? Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pupi. Pupi adalah kepiting kecil. Terus tiba di hutan bakau. Hutan bakau itu tanaman yang ada di pesisir pantai. Itu namanya hutan bakau atau tanaman bakau. Jadi kalau kalian bukan sama dia, banyak pohon-pohon, di dalamnya kayak macam ada air-air gitu, itulah tanaman bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upik si udang kecil, Muro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, tetap umpet atau tidur di selah akar yang melintang. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi juga tidak tawar. Pupi tidak tahu apa namanya, berbeda, tetapi Pupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Jadi mereka bermain di akar-akar pohon bakau itu. Malam itu, di pesisir pantai Pupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bermain dengan Bango Pupi teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Pupi, Muro, Bango cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka?" Jadi suatu waktu, Pupi mencari teman-temannya. Kok dia sudah tidak bisa bertemu dengan. Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Pupi menjelaskan perlahan. "Pupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak." Sudah rusak berarti sudah apa? Sudah hancur, sudah ditebang. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu. Jadi hutan bakau itu sudah ditebang habis untuk dibangun lahan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang tinggi. Jadi Pupi sudah bingung, cek temannya sudah tidak ada karena hutan bakau sudah ditebang. Sesungguhnya ia tidak ingin Pupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Pupi terus menanti tanpa kepastian. Pupi tertuduh sedih. Pupu sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah?" Nah, dia tanya, "Kenapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita?" Waktu kecil di pesisir, Pupi merasa pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Pupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibatnya." Jadi kalau hutan bakau ditebang, bukan hewan-hewan kecil saja yang menerima akibat, tapi kita manusia juga menerima akibatnya. Kenapa? Begitu hutan bakau tidak ada tsunami atau gelombang ombak yang besar, yang menahan itu hutan bakau. Tapi kalau tidak ada, berarti ombak itu bisa sampai ke pemukiman warga di sekitar pesisir pantai. Jadi kita manusia juga yang rugi. Bisa-bisa kita terkena tsunami atau banjir, ya toh? Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung di pantai semakin berkurang karena tidak ada hutan bakaunya. Para pedagang yang dulu berjualan pun sudah tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hidupnya bakau pun sudah tidak terlihat lagi. Kan sudah tidak ada yang menjelaskan, ya toh? Jadi turis dari luar negeri mau datang lihat hutan bakau, apa yang dia lihat? Tidak ada. Semuanya sudah ditebang, sudah dibangun perencanaan bangun gedung-gedung. Pupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Jadi Pupi ini marah terus biar ayahnya sudah jelaskan, tapi dia tetap marah. Pupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya. Berarti dia jadi apa? Dia jadi apa? Antagonis. Berarti kalau dia tidak memaafkan dia apa? Badan? Nah. Manusia memang sering tidak bijak. Pupi hanya ingin berdoa suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa terus bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Pupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijak sana. Semoga kita berbangun pohon yang baik. Atau bagaimana cara memilih pohon yang sudah layak ditebang. Jangan yang kecil pun kalian terbang. Nanti berapa tahun lagi tidak ada lagi pohon yang tumbuh. Kenapa? Karena yang kecil pun sudah kalian terbang. LKPD. Kerjanya berkelompok juga ya. Nah itu pada lembar kerja kalian, perhatikan, pada lembar kerja kalian, nih, mengemukakan pendapat mengenai tokoh melalui gambar dan
sudah guru bacakan tentang cerita yang berjudul Bertaman Bermain yang apa? Yang hilang. Ada tokohnya yaitu satu Ayah Upi, Tanam, Momo, Upi, dan Momo. Nah, tugas kalian pilihlah salah satu gambar dari tokoh cerita tersebut. Kemudian kemukakanlah pendapatmu mengenai tokoh tersebut. Kerjakan bersama kelompokmu. Ini salah satu tokoh yang ada. Oke, kalau sudah next mari kumpul. Manusia berinteraksi dengan sesama manusia dengan lingkungannya. Nah, manusia berinteraksi sesamanya. Sesama artinya sesama kalian, sesama manusia, dan sesama lingkungan. Lingkungan itu tempat di mana kita tinggal. Bukan sama lingkungan aja, sama hewan juga kita berinteraksi, sama tumbuhan juga kita berinteraksi. Perhatikan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Artinya interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menghasilkan masalah. Contoh, kalian menebang hutan sembarang akan berakibat apa? Longsor. Kami juga bisa banjir atau oksigen yang bisa buat kita menghirupnya. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Jadi, kadang manusia itu egois. Apa yang guru bilang egois? Kadang dia menebang hutan tanpa memikirkan hewan yang ada di dalam hutan tersebut, tanpa memikirkan tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan bahan pangan, bisa dijadikan obat-obatan. Karena apa? Karena keperluannya. Contoh, dia tebang hutan untuk bikin rumah, dia tebang hutan untuk bikin kayu bakar. Tapi dia tidak pikir di dalam hutan itu ada hewan yang hidup, misalnya ular, singa, burung, harimau, ya toh? Jadi kalau kenapa Pinsa? Kenapa? Oke. Nah, bagaimana caranya kita melestarikan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu bermacam-macam. Ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya non hayati. Nah, cara melestarikannya atau jenis-jenisnya nanti menggunakan video dan kalian pasti akan tahu cara merawatnya bagaimana. Contoh air. Cara merawat air bagaimana? Gunakan air seperlunya. Jangan apa? Bohong. Berarti tidak menjaga kelestarian. Oke, ada yang masih kurang penjelasannya guru pada pelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Teman satu kali lagi? Oke. Oh, dari situ kembali. Pegang, jangan dulu lempar dulu. Ayo, berdiri semua. Jangan dulu lempar sebelum lagunya.
hangat, bisa juga dijadikan obat. Apa fungsi dari tanaman kunyit atau apa yang bisa dijadikan dari tanaman kunyit? Obat, terus apa lagi? Yang biasa kita minum itu apa? Jamu kunyit asam. Oke. Next, kembali ke materi. Sampai sini sudah paham semua? Kalau sudah paham, guru akan sebarkan portofolio, mohon dikerjakan. Yang pertama bebek, kita akan contoh, kita mengenai perjalanan sekitar rumah dan sekolah nih. Sekitar rumah dan sekolah, bagaimana caranya? Kalian menjaga perjalanan sekitar rumah dan sekolah. Gimana caranya kalian menjaga perjalanan sekitar rumah dan sekolah? Cuma ada apa? Sekolah apa? Yang baik ya? Apa yang akan mengikat kerjaan kalian tidur? Nah, kita akan lakukan kerjaan air, bukan tidur. Kita akan tidur. Kalau kita tidur, tadi kerjaan akan kurang. Kita akan jalan air, contoh, itu kerjaan kalian. Apa yang lakukan? Kita tidur. Kita akan jalan air. Jangan lupa, ada juga. Ada di tangan, kita ada lalu, kita ada pertama, ada mungkin waktu, ada dia bukan ada kata gimana. Coba pilih mungkin kalau lakukan satu lain. Udah kalau lakukan gunakan lalu dilatih pada lain dan dilatih. Selanjutnya, udah dari mana mungkin pada dia tukang dan kaki. Terus tiba dengan pokok dari atas. Karena siapa? Kata atau penjelasan tentang sifat dengan pokok di atas. Dalam kita ada berapa pokok? Tiga itu raja, putri jadi galuh, ada dan putri tanda gimana? Berarti sifat dari pokok itu jelaskan baik-baik. Setelah kalian mengerjakan evaluasi, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum guru menutup kegiatan kita pada hari ini, guru ingin kita melakukan refleksi atau kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa? Ayo. Dua saja. Yang pertama, apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Satu, kita harus menjaga kelestarian alam dengan cara menanam pohon kembali, tidak menebang pohon secara liar. Lalu apalagi yang kita sudah pelajari hari ini? Menentukan watak dalam tokoh. Menentukan tokoh dalam cerita atau watak tokoh dalam cerita. Berarti kita disuruh bisa menilai tokoh itu masuk dalam kategori tokoh baik, atau protagonis, atau yang jahat yaitu antagonis. Oke, bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Ya. Kegiatan mana yang paling kalian sukai? Menonton? Baca. Semoga kedepannya guru bisa buat pembelajaran dengan media dongeng atau video-video yang bisa guru tampilkan. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang ibu ajarkan hari ini? Sudah paham semua? Oke, materi hari ini tentang apa? Menentukan watak dalam dongeng. Terus melestarikan sumber daya. Next, materi berikutnya masih sama, hanya materi berikutnya menentukan latar dan waktu dalam cerita serta cara kita menjaga
Sekretariat Sriwijaya. Oke, guru terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Sebelum pulang, guru mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa sehat sampai kita belajar selesai pada hari ini. Untuk besok, guru harap semua masih dalam keadaan sehat, tidak kurang dan apapun. Buat kita teman yang sakit atau yang tidak hadir pada hari ini, kita doakan semoga dia sehat, besok bisa masuk kembali bersama kita. Oke. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan pimpin doa, menyanyi